Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memuji anak asuhnya yang kini membela Barito Putra, yakni Levi Madinda. Boyan Hodak dan Levi Madinda akan kembali bertemu ketika Persib menghadapi Barito Putra pada pekan ke-15. Persib akan menghadapi Barito di Stadion Sultan Agung pada Rabu 18 Desember. Di mata Boyan Hodak, Levi Madinda merupakan sosok yang cukup berpengaruh. Itu dirasakan ketika ex-pemain timnas Gabon tersebut membela Persib pada putaran pertama Liga 1 musim lalu. Menurut Boyan Hodak, peran Levi Madinda di Persib musim lalu sebenarnya cukup penting dan dia selalu memotivasi rekan-rekannya di locker room. Madinda dulu bermain bersama kami, dia adalah pemain penting, juga pemimpin yang baik di ruang ganti. Tapi saya menginginkan sesuatu yang berbeda. Sekarang dia bermain di sana dan dia bermain dengan baik. Sebelum pertandingan, kita berteman. Saat pertandingan, kita bertarung. Setelah pertandingan, berteman lagi. Musim lalu, Levi didatangkan Persib dengan status pinjaman dari Johor Darut Ta'zim. Dia kemudian dilepas pada paruh musim setelah Boyan memutuskan menggait Stefano Beltram, yang kemudian jadi sosok penting dalam keberhasilan Persib meraih gelar juara musim lalu tuntasnya. Gelandang serang Persib Bandung, Tirondel Pino, memberikan tanggapannya terkait gaya bermain klub-klub Liga Indonesia yang cenderung keras dan kasar sehingga kerap membuat pemain cedera. Menurut Tiron, ketika ia pertama kali datang ke Indonesia, dirinya cukup kaget karena permainan sangat mengandalkan fisik sehingga banyak kontak antar pemain. Menurutnya hal ini adalah hal yang lumrah di sepak bola. Ketika saya datang ke sini, permainannya begitu fisikal dan banyak kontak fisik. Tapi tackle keras kepada saya dilakukan ketika bermain melawan tim Thailand Port FC. Sepak bola seperti ini, saya memahami kondisinya di sini sangat fisikal dan banyak kontak. Tiron kemudian mengatakan bahwa ia telah bisa beradaptasi dengan jenis permainan keras seperti di Indonesia, sehingga ia selalu menikmati semua momen yang ia dapatkan selama membela Persib Bandung. Saya rasa saya sudah beradaptasi terhadap jenis permainan seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya menikmati momen ini dan berusaha untuk menjaganya tetap fokus dan rendah hati tuntasnya. Boyan Hodak dikabarkan bakal merombak Persib Bandung di semua lini. Isu perombakan besar-besaran tersebut mulai berhembus ketika Persib tersingkir di fase grup ACL2 setelah kekalahan Maung Bandung dari Zhejiang FC. Saat itu Boyan mengatakan Persib butuh menambah pemain di semua posisi. Satu di antara langkah yang tampaknya akan dibuat Persib Bandung adalah merombak skuad asingnya. Sebab ada satu pemain asing yang performanya tengah disorot dan rumornya akan dilepas di putaran kedua. Pemain tersebut adalah Melson Lima. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait dilepasnya Melson Lima. Hanya saja performa Melson Lima memang belum memenuhi ekspektasi. Selain Melson Lima, ada satu nama pemain asing Persib yang tampaknya belum aman posisinya. Pemain tersebut adalah Matteo Kocijan. Menelisik dari kabar yang beredar, manajemen Persib Bandung menyerahkan nasib Matteo ke Boyan Hodak. Kabar itu pun diunggah oleh akun Instagram @kandabol pada 14 Desember lalu. Manajemen Persib menyerahkan sepenuhnya kepada Boyan Hodak mengenai nasib Matteo Kocijan di Persib Bandung ke depannya. Sebelumnya, Matteo Kocijan juga dikabarkan masuk dalam evaluasi Persib Bandung. Sebagai informasi, Matteo adalah pemain yang kerap diandalkan Boyan Hodak di musim ini. Tidak hanya diandalkan, Matteo juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain gelandang, Matteo juga kerap dimainkan di posisi bek tengah.
Matteo Kocijan sudah mengemas 17 laga bagi Persib di semua kompetisi resmi, dengan menorehkan 1 gol dan 1 assist. Menarik dinantikan apakah benar Melson 5 akan dilepas dan nasib Matteo Kocijan bersama Persib di putaran kedua nanti tuntasnya. Persib Bandung akan menghadapi Barito Putra pada lanjutan pekan ke-15 pada Rabu 18 Desember di Stadion Sultan Agung. Meski secara peringkat unggul jauh dari lawannya, Boyan Hodak tidak mau memandang remeh Laskar Antasari. Sang pelatih menyoroti lini pertahanan Barito yang cukup solid meski tim asuhan Rahmat Darmawan itu hanya bisa mencetak 1 gol di 4 pertandingan terakhir. Tidak hanya itu, Boyan juga menyoroti kerja keras pemain tim lawan. 4 pertandingan terakhir, mereka hanya mencetak 1 gol. Jadi mereka memiliki masalah di lini serang, tapi secara defensif mereka tidak banyak kebobolan. Mereka bermain sebagai satu kesatuan, tapi yang pasti mereka sangat pekerja keras. Saat ini Barito berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 11 poin. Hanya unggul 2 poin dari PSS Sleman di peringkat 16, dan mereka bertekad keluar dari zona degradasi yang bisa melecut semangat pasukan Barito Putra untuk menyulitkan Persib. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka sedang berjuang keluar dari zona merah, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat. Di atas kertas, Persib lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Boyan tidak mau meremehkan lawannya dan menegaskan Pangeran Biru akan tampil maksimal guna mengamankan 3 poin tuntasnya. Kabar baik datang dari PT Persib Bandung selaku manajemen Persib perihal penukaran tiket gelang pertandingan Persib yang kini lokasinya menjadi lebih dekat dengan berada di lokasi yang masih satu area dengan Stadion GBLA. Tempat penukaran tiket gelang untuk laga Persib berlokasi di Galeri Al-Kosbah, Jalan Gede Bage Utara, Kecamatan Gede Bage. Permasalahan tiket sendiri sudah menjadi suatu hal yang cukup lama dikomplain oleh para bobotoh. Karena sebelumnya tiket perlu ditukarkan di tempat yang cukup jauh dari area stadion seperti Denjasaang, Kiara Condong, sehingga menghambat waktu dan cenderung tidak efisien. Perubahan tempat penukaran tiket gelang menjadi di sekitar area stadion GBLA sendiri merupakan bentuk perbaikan dan komitmen PT PBB untuk mempermudah para supporter Persib setelah mereka meresmikan pengelolaan GBLA selama 30 tahun. Dengan penukaran tiket yang sangat dekat dengan GBLA, dipastikan akan mempermudah bobotoh untuk mendapatkan tiket menonton pertandingan Persib di kandang tuntasnya.